Pada 28 Juni 2023, Wakapolri Gatot Edi Pramono akan masuk usia pensiun di umur 58 tahun. Sebagai jabatan bergengsi nomor 2 di institusi Polri, sejak beberapa waktu lalu sejumlah nama Jenderal Bintang 3 yang masih aktif digadang-gadang bakal menggantikan Jenderal Gatot. Dari sekian nama, berikut adalah 5 di antaranya yang konon masuk unggulan sebagai Wakapolri pilihan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolda Sumatera Utara Agus Andrianto kini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Kabareskrim Polri. Jenderal Bintang 3 asal Blora, Jawa Tengah 56 tahun ini merupakan lulusan Akpol 1989 dan berpengalaman di bidang reserse. Selama berkarir di Korps Bayangkara, suami Evi Kelianti ini pernah menduduki sejumlah posisi penting. Misalnya menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri 2016. Wakapolda Sumut 2017, serta Kabaharkam Polri 2019. Nama Agus dikenal publik sejak 2016. Saat itu, ia menangani kasus penodaan agama yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saat itu, ia menjabat sebagai Dirtipidum. Sebagai Kabareskrim, Agus punya peran vital mengungkap peran Ferdi Sambo dan 3 tersangka lain dalam kasus kematian Brigadir J. Sayangnya jejak kesuksesan Agus Andrianto juga punya catatan merah dari publik. Mulai dari gaya hedon sang istri yang disorot, dugaan keterlibatannya dalam kasus tambang ilegal yang melibatkan Ismail Bolong, hingga isu terkait gratifikasi Wamenkumham. Jenderal berdarah bangsawan asal Makassar, Fadil Imran baru saja dipromosikan sebagai Jenderal Bintang 3 pada Maret 2023 lalu. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabarhakam Polri. Sama seperti Jenderal Agus Andrianto, Fadil memiliki banyak penugasan di bidang reserse dan merupakan output Akpol 1991, seangkatan dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Selain jabatannya saat ini, 3 jabatan vital terakhir yang disandangnya adalah sebagai Sahli Sosbud Kapolri 2019, Kapolda Jawa Timur 2020 hingga Kapolda Metro Jaya 2020. Nama Fadil mulai dikenal publik setelah sukses menginisiasi program Kampung Tangguh ketika masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Program ini berhasil secara signifikan menekan penyebaran COVID di tahun 2020. Beberapa kasus terkenal lain yang sukses ditanganinya seperti penangkapan tersangka Rian Jombang 2008, penangkapan tersangka Baekuni alias Babe 2010, penangkapan Hercules dan John Kay 2013, ataupun penangkapan musim Kyber Army 2018. Saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, nama Fadil sempat menuai kontroversi saat berpelukan dengan Ferdi Sambo tak lama setelah kasus Brigadir J mulai diinvestigasi. Tak hanya itu, ia juga dirumorkan melobi petinggi Polri untuk mendukung skenario versi Ferdi Sambo. Jenderal Bintang 3 asal Sleman 53 tahun ini adalah lulusan terbaik Akpol 1991, peraih Adi Makayasa. Ia sukses menyisihkan Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Fadil Imran teman seangkatannya. Sejak 26 Februari 2023, Komjen Wahyu Widada mendapat posisi baru sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabarhakam Polri. Beberapa jabatan penting yang pernah disandangnya selain Kabarhakam Polri antara lain Kapolda Gorontalo 2019, Kapolda Aceh 2020, hingga menjabat sebagai Asisten SDM Kapolri pada 2021 lalu. Wahyu Widada adalah anggota polisi yang dikenal pernah mengkampanyekan perekrutan anggota Polri yang bersih pada 2017 lalu. Kala itu, dia menjabat sebagai Karojiansra SSDM Polri. Saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus atau tim sus kasus Brigadir J, nama Wahyu Widada masuk menjadi bagian dari tim sus. Selain itu, Irjen Wahyu Widada juga sempat masuk dalam bursa calon Kabareskrim saat jabatan Kabareskrim kosong setelah Listio Sigit Prabowo dipilih Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Hingga saat ini belum ada rapor merah yang diberikan publik pada mantan Wakapolda Riau ini.
Komisaris Jenderal Purwandi Arianto juga termasuk jajaran Jenderal Bintang 3 yang baru menyandang jabatan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalemdiklat Polri pada Maret 2023 lalu. Mati kelahiran Jakarta 56 tahun silam ini merupakan lulusan Akpol 1988 dan berpengalaman di bidang reserse. Sebelum jabatan Kalemdiklat Polri, beberapa jabatan penting dalam karir Purwadi antara lain Wakapolda Metro Jaya 2017, Kapolda Lampung 2018, serta Sestama Lemhamnas RI 2021. Karir Purwadi melonjak di tahun 2015 di saat ia mendapatkan kenaikan jabatan menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri. Pada Agustus 2022, Komjen Pol Purwadi Arianto menerima penghargaan dari Kementerian Luar Negeri Jepang atas upayanya dalam pengembangan program pemolisian masyarakat atau Polmas. Program Polmas adalah sebuah program kerjasama antara Polri dan Japan International Cooperation Agency atau JICA dalam rangka memperkuat hubungan antara kepolisian Indonesia dan Jepang. Penghargaan itu diserahkan ke kediaman resmi Duta Besar Jepang di Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di luar itu, karir Purwadi jauh dari sorotan kritis publik dan media. Setelah sejak 2021 memegang jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintel Kampolri, Komjen Ahmad Dofri kemudian dipromosikan sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri sejak Februari lalu. Mati asal Indramayu ini merupakan lulusan terbaik Akpol 1989, meraih Adi Makayasa dan memiliki karir dan pengalaman di bidang SDM. Beberapa jabatan tertinggi lain yang pernah disandang Ahmad Dofiri antara lain Kapolda Banten 2016, Kapolda DIY 2016, Asisten Logistik Kapolri 2019, hingga menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat 2020. Saat menjabat sebagai Kapolda Jabar inilah, nama Komjen Ahmad Dofiri mulai jadi sorotan setelah menangani kasus kematian ibu dan anak di Subang yang hingga kini belum terungkap. Sebelumnya saat menjadi Kapolda Yogyakarta, ia juga sering mendapat ekspos media terkait kasus kelitih yang ditanganinya. Pada kasus Ferdy Sambo, saat beliau masih menjadi Kabaintel Kampolri, Ahmad Dofiri memimpin langsung sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP dan berani memecat Jenderal Bintang 2 tersebut sebagai anggota Polri. Sejauh ini, nama Ahmad Dofiri cenderung bersih dan belum pernah terseret rumor tak sedap. Jika dilihat dari rekam jejak karir moncer para Jenderal Bintang 3 ini, seluruhnya berpotensi menjadi Wakapolri. Namun dilihat dari reputasinya, Jenderal Agus Andrianto dan Jenderal Fadil Imran pernah memiliki rumor kasus yang sedikit banyak mungkin jadi pertimbangan. Sementara itu dari segi karir dan kepangkatan, Fadil Imran, Wahyu Widada, Purwandi Arianto hingga Ahmad Dofiri baru saja memegang jabatannya selama beberapa bulan. Meski tidak menutup kemungkinan bisa kembali dipromosikan dengan jabatan baru, namun biasanya rotasi jabatan terjadi setelah setahun hingga 3 tahun menjabat. Lalu menurut kalian, siapa nih Wakapolri pilihan Listio Sigit Prabowo dan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti yang akan datang?